1930, saya dari Prodi Perbankan Syariah 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Lombok. Di sini saya akan menanggapi sebuah video pembelajaran yang telah dikirim oleh dosen saya, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMI, yang bertema tentang peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Sebelum saya menanggapi video tersebut, saya akan menjelaskan inti dari video tersebut. Nah, jadi di sini beliau menjelaskan tentang peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Sebelum saya membahas satu persatu tentang khalifah, saya akan menjelaskan arti dari Khulafaur Rasyidin. Kata khulafah berasal dari kata khalifah yang artinya adalah pengganti, sedangkan ar-rasyidin artinya adalah petunjuk. Nah, jadi secara istilah Khulafaur Rasyidin itu berarti tentang pemimpin yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para Khulafaur Rasyidin ini merupakan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menjabat sebagai khalifah pada tahun 11 Hijriah sampai 13 Hijriah. Yang kedua, Umar bin Khattab. Beliau menjabat pada tahun 13 Hijriah sampai 23 Hijriah. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Beliau menjabat pada tahun 23 Hijriah sampai dengan 35 Hijriah. Yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Beliau menjabat pada tahun 35 Hijriah sampai dengan 40 Hijriah. Khalifah yang pertama adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini lahir pada tahun 568 Masehi. Beliau merupakan khalifah yang pertama. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Dan pada masa kecilnya beliau dijuluki dengan nama Abdul Ka'bah. Beliau juga diberi gelar oleh Rasulullah, yaitu As-Siddiq. As-Siddiq sendiri artinya adalah amat membenarkan. Dan perlu diketahui juga bahwasannya Abu Bakar As-Siddiq ini adalah merupakan sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW. Dan di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana sih kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq ini. Nah, jadi pada masa khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi. Di antaranya adalah yang pertama, banyak sekali orang yang mengaku nabi. Yang kedua, banyak orang yang enggan membayar zakat. Yang ketiga, banyak orang-orang yang murtad. Nah, jadi di dalam ketiga permasalahan ini, Abu Bakar As-Siddiq ini mampu memeranginya dengan sabar, dengan penuh ketegaran. Dan di sini pada masa khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini juga terdapat banyak kemajuan-kemajuan. Apa saja sih kemajuan-kemajuan pada masa Abu Bakar As-Siddiq ini? Kemajuan pada masa Abu Bakar As-Siddiq ini yang pertama adalah perbaikan sosial. Apa sih yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq pada perbaikan sosial ini? Nah, jadi yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq ini pada masa perbaikan sosial itu adalah menciptakan stabilitas Islam dengan cara mengamankan tanah Arab dari orang-orang yang mengaku nabi dan orang-orang yang enggan membayar zakat dan juga orang yang murtad. Yang kedua adalah perluasan dan pengembangan wilayah Islam. Maksudnya gimana? Jadi pada masa Abu Bakar As-Siddiq ini beliau mampu meluaskan perluasan wilayah ke Jazirah Arab untuk memantapkan keamanan wilayah. Yang ketiga adalah pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Dan tujuannya apa untuk pengumpulan ayat Al-Quran ini? Tujuannya adalah untuk mengamankan ayat Al-Quran yang banyak berserakan, dikhawatirkan mudah rusak dan mudah hilang. Yang keempat adalah sebagai kepala negara dan pemimpin umat Islam. Nah, jadi Abu Bakar As-Siddiq ini merupakan pemimpin negara yang sangat membantu rakyatnya, karena ketika ada rakyatnya yang mengalami kesulitan, beliau ini sangat membantu. Yang keempat adalah meningkatkan kesejahteraan umat. Nah, jadi Abu Bakar As-Siddiq ini mampu meningkatkan kesejahteraan umat dengan cara membentuk Baitul Mal, semacam kas negara atau lembaga keuangan. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir pada tahun 583 Masehi dan wafatnya pada tahun 644 Masehi. Dan beliau juga merupakan keturunan dari suku Adi. Bagaimana sih pada kekhalifahan Umar bin Khattab ini? Nah, jadi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab ini berlangsung selama 10 tahun 6 bulan. Dan juga pada masa pemerintahannya itu kekuasaan Islam mengambil alih kekuasaan di dalam seluruh wilayah Imperium Parsi sampai perbatasan Asia Tengah. Nah, jadi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab ini beliau lebih memilih tinggal di Madinah. Dengan cara yang sederhananya ini, beliau ditakuti oleh lawan dan juga ditakdimi oleh para lawan. Dan juga apa saja sih kemajuan-kemajuan pada masa Umar bin Khattab? Kemajuan-kemajuan pada masa Umar bin Khattab.
Yang pertama adalah peletak dasar-dasar administrasi negara atau pemerintahan Islam. Yang kedua, industri dan pertanian mengalami kemajuan yang sangat pesat. Nah, jadi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab ini, industri dan pertanian itu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Yang kedua adalah kemajuan dalam bidang keilmuan umat Islam. Dan juga pada masa Khalifah Umar bin Khattab ini, bidang keilmuan itu juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Yang keempat adalah ekspansi keluar daerah Islam besar-besaran. Yang kelima, mengadakan Baitul Mal. Yang ketiga adalah Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir pada tahun 576 Masehi di kota Thaif. Beliau mendapat julukan dari Rasulullah yaitu Zul Nurain. Karena apa? Karena beliau menikah dengan dua orang putri Rasulullah. Yang pertama adalah Ruqayyah dan yang kedua adalah Ummu Kulsum. Dan bagaimana sih perjalanan pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan ini? Nah, jadi pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan ini, umat Islam sudah mengalami kemakmuran dan kebahagiaan. Dan jadi pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan ini, beliau tinggal meneruskan apa yang sudah dikerjakan pada kekhalifahan Umar bin Khattab, yaitu dengan mengembangkan politik yang sudah diterapkan pada masa Umar bin Khattab. Dan juga beliau melakukan berbagai ekspedisi untuk mendapatkan wilayah-wilayah baru, perluasan untuk memunculkan situasi sosial yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan juga bagaimana sih kemajuan-kemajuan pada masa Utsman bin Affan ini? Kemajuan pada masa Utsman bin Affan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah pembukuan Al-Quran pada akhir 24 Hijriah. Yang kedua, penyatuan qiraat Quraisy. Yang ketiga, ekspansi wilayah Islam. Yang keempat adalah perluasan Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram. Dan khalifah yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan keponakan sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW. Dan perlu diketahui juga bahwasanya Ali bin Abi Thalib ini merupakan orang yang dermawan, baik hati, bijaksana, dan juga sebagai penasihat yang baik. Bagaimana sih pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib ini? Pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib ini, Islam mengalami ketidakstabilitasan. Karena apa? Karena banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi. Sehingga pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib ini, beliau memecat para gubernur. Karena apa? Karena beliau yakin bahwasannya semua permasalahan itu terjadi karena gubernur-gubernur tersebut tidak becus dalam menjalankan pekerjaannya. Dan bagaimana kemajuan-kemajuan pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib? Kemajuan-kemajuan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib yang pertama adalah memajukan dalam bidang ilmu bahasa. Nah, jadi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib ini beliau memajukan ilmu bahasa. Yang kedua adalah membenahi keuangan negara, yaitu Baitul Mal. Yang ketiga adalah mengganti pejabat yang kurang konsisten. Nah, jadi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib ini beliau memberhentikan para pejabat yang tidak konsisten dalam menjalankan tugasnya. Dan tanggapan saya adalah banyak sekali manfaat yang bisa saya ambil dari video tersebut. Karena apa? Karena di dalam video tersebut menjelaskan tentang perkembangan Islam dan juga sifat-sifat dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Dari sini kita dapat motivasi. Kita sebagai generasi muda Islam harus bisa meniru sifat-sifat yang telah dimiliki oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.